Apollo 11 spacecraft was specifically designed for use off Earth. It system only indicated one thing. It was experiencing an overload. NASA Mission Control. Sebelum kita membahas manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, untuk perlu diketahui bersama bahwa kosmonot yang pertama kali berhasil keluar angkasa adalah dari kosmonot Rusia, yaitu Yuri Gagarin. Tapi kali ini kita akan mengulik tentang astronot dari Amerika Serikat yang menginjakkan kaki pertama di bulan, yaitu Neil Armstrong. Kembali berjumpa dengan kami di Satu Sisi. Pada tanggal 20 Juli 1969, astronot Neil Armstrong menjadi orang yang pertama kali berhasil menginjakkan kaki di bulan. Itu adalah pencapaian sangat luar biasa bagi peradaban umat manusia. Pendaratan di bulan ini membuat Neil Armstrong sangat terkenal. Namun, pilot dari Ohio ini tidak pernah merasa nyaman dengan kepopuleran hingga kematiannya pada tahun 2012. Neil Armstrong mengalihkan pujiannya atas perannya dalam misi bersejarah di Apollo 11. Ucapan Neil Armstrong yang terkenal pada saat pertama kali menginjakkan kaki di bulan, yaitu, "Ini adalah satu langkah kecil bagi seorang manusia dan satu lompatan yang cukup besar bagi umat manusia." Neil Armstrong selalu ingin terbang. Ia lahir pada tanggal 5 Agustus 1930, kurang dari 60 mil dari bengkel Wright bersaudara di Dayton. Perlu diketahui bahwa bengkel Wright bersaudara di Dayton ini adalah penemu pesawat pertama berawak. Pada tahun 1936, ketika dia berusia 6 tahun, Neil Armstrong muda ini menaiki pesawat pertamanya, yaitu sebuah pesawat penumpang trimotor Ford Tingus. Tingus adalah angsa timah pesawat angkut 3 mesin. Nah, Neil Armstrong itu sangat terpikat gitu loh. Pada usia 16 tahun, Neil Armstrong mendapatkan lisensi pilotnya, bahkan sebelum dia jauh memiliki SIM. Jadi kalau di Amerika Serikat itu ya, misalkan Anda berusia di bawah 16 tahun, Anda harus mengemudi di bawah pengawasan orang tua, wali, atau instruktur pengemudi yang terdaftar. Pada tahun 1947, Neil Armstrong kuliah di Universitas Purdue. Universitas Purdue ini terletak di West Lafayette, yaitu Indiana, Amerika Serikat. Purdue ini didirikan pada tahun 1869. Neil Armstrong mendapatkan beasiswa dari Angkatan Laut. Ia mempelajari jurusan teknik penerbangan. Sebagai bagian dari beasiswanya, Angkatan Laut melatih Neil Armstrong sebagai pilot pesawat tempur di Florida. Studi kuliahnya terganggu karena terjadinya pecah Perang Korea, yaitu Perang Korea Selatan dan Perang Korea Utara. Itu terjadi antara tahun 1950 sampai dengan 1953, di mana kala itu Neil Armstrong melakukan 78 misi tempur
pesawatnya yang sangat terkenal pada waktu itu ya, Jet F-9F Panther, yaitu merupakan pesawat tempur sayap. Dia terbang rendah gitu ya, bertenaga jet pertama yang dibangun oleh Amerika Serikat pada waktu itu. Dia diluncurkan dari kapal induk yaitu USS. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Neil Armstrong bekerja di National Advisory Committee for Aeronautics yaitu NACA, yang kemudian menjadi National Aeronautics and Space Administration yaitu NASA pada tahun 1958. Bocah berwatak lembut asal Ohio ini menjadikan namanya sebagai salah satu orang yang paling berani dan paling populer, pilot paling terampil, pilot pemberani yang diangkat NASA pada penelitian penerbangan NASA. Sekarang menjadi pusat penelitian penerbangan Neil Armstrong di Pangkalan Udara Edwards di California. Selama menjadi pilot 7 tahun lamanya, Neil Armstrong telah menerbangkan 200 pesawat yang berbeda yang melampaui batas kecepatan dan ketinggian. Sangat luar biasa, termasuk yang paling legendaris yaitu X-15, di mana pesawat roket pertama di dunia, proyek percontohan dari Amerika Serikat yang dibuat dalam rangka program penelitian penerbangan dengan kecepatan sangat tinggi yang menggunakan pendorong roket. Jauh di atas gurun California, Neil Armstrong mencapai kecepatan lebih dari 4.000 mph mil per jam, dan X-15 yang berhidung jarum ini dia bawa ke tepi angkasa. Pada tahun 1962 merupakan tahun suka dan duka bagi keluarga Armstrong. Neil Armstrong terpilih untuk program pelatihan astronot NASA di Houston. Namun ia dan istrinya Janet kehilangan anak kedua mereka, seorang putri berusia 2 tahun bernama Karen, terkena sakit tumor otak yang tidak dapat dioperasi. Jadi Neil Armstrong akhirnya mengubur dirinya sendiri dalam pekerjaannya mempersiapkan program Gemini pada waktu itu sebagai program penerbangan antariksa manusia Man in Space, SUNS Angkatan Udara, dan X-20 Dinosaur. Armstrong bergabung dengan Korps Astronot NASA di tahun 1962. Keahlian dan keterampilan Neil Armstrong sebagai pilot penguji berperan penting dalam keberhasilan astronot Merkurius pertama NASA. Penerbangan antariksanya pertama yaitu Gemini 8, di mana pada saat itu Neil Armstrong adalah menjadi pilot dan menjadi komandan sekaligus menjadi warga negara Amerika Serikat pertama yang berada di luar angkasa. Pada misi ini, ia melakukan perapatan 2 wahana antariksa berawak pertama bersama pilot Scott David. Program Gemini 8 NASA ini adalah program penerbangan luar angkasa berawak yang diluncurkan pada tanggal 16 Maret 1966. Misi tersebut melakukan docking pertama dari 2 pesawat ruang angkasa di orbit, namun juga karena mengalami kegagalan yang sangat kritis, di mana memerlukan pembatalan misi segera. Para kru berhasil ke bumi dengan selamat. Penerbangan antariksa kedua dan terakhir Neil Armstrong adalah pada tanggal 6 Mei 1968. Neil Armstrong dipilih oleh NASA sebagai komandan pesawat ruang angkasa untuk Apollo 11. Apollo 11 ini mempunyai misi mendaratkan manusia pertama di bulan bersama rekan krunya Michael Collins dan Buzz Aldrin. Pada misi ini, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin turun ke permukaan bulan dan menghabiskan 2,5 jam menjelajahi bulan. Sementara Michael Collins tetap di orbit di dalam modul komando. Armstrong dihadiahi medali kebebasan oleh Presiden Richard Nixon. Richard Nixon menjadi presiden pada tahun 1953 sampai dengan 1961.
Bersama Colin dan Aldrin, Neil Armstrong mendapatkan medali kehormatan antariksa oleh Presiden Jimmy Carter. Jimmy Carter adalah Presiden Amerika Serikat ke-39 pada tahun 1977 sampai dengan 1981 dan mendapatkan hadiah Nobel perdamaian pada tahun 2002. Aldrin berusaha keras waktu itu untuk menjadi orang yang pertama menginjakkan kaki di permukaan bulan. Namun para petinggi di NASA lebih memilih Neil Armstrong karena sudah pasti Neil Armstrong mempunyai kepercayaan diri yang tenang, dan hal tersebut jelas terlihat pada tanggal 20 Juli 1969 saat Armstrong mengemudikan modul bulan menuju ke permukaan bulan. Dengan bahan bakar yang hampir habis, Neil Armstrong beralih dari kontrol manual untuk mengarahkan pesawat ruang angkasa yang rapuh itu menjauhi dari bidang batu-batu yang besar seukuran rumah-rumah itu. Jadi astronot Neil Armstrong ini aman menginjakkan kakinya ketika jutaan orang menonton siaran langsung dari TV mereka. Pilot yang keren, gagah, ganteng ini begitu populer di Ohio. Begitu menuruni tangga modul bulan dan mengucapkan kata-katanya yang sangat terkenal pada waktu itu. Ini adalah satu langkah kecil bagi umat manusia dan merupakan langkah yang cukup besar bagi peradaban umat manusia. Dalam semalam, Armstrong menjadi orang paling terkenal yang masih hidup. 4 juta penonton berbaris di jalan-jalan kota New York sangat antusias untuk menyambut pulang Neil Armstrong dan rekan-rekan astronotnya di Apollo 11. Begitu meriah di parade Ticker Tape. Parade Ticker Tape ini biasanya diberikan oleh warga di Amerika Serikat sebagai bentuk kemenangan. Tetapi nyatanya memang Neil Armstrong ini tidak tertarik dengan kepopuleran, kebenaran, dan penghargaan. Dia jauh dari yang seperti itu. Lebih memilih diam dan kembali bekerja di kantor pusat NASA di Washington DC. Akhirnya Neil Armstrong melanjutkan kuliahnya di Universitas of Southern California pada tahun 1970. Neil Armstrong mendapatkan gelar master di bidang teknik kedirgantaraan, dan Armstrong pensiun dari NASA pada tahun 1971. Dia bekerja sebagai profesor teknik di Universitas Cincinnati di negara bagiannya di Ohio. Pada tahun 1986, Armstrong bergabung dengan Komisi Rogers menyelidiki ledakan pesawat ulang-alik Challenger yang tragis, yaitu musibah pesawat ulang-alik Challenger yang terjadi kecelakaan fatal pada waktu itu di program luar angkasa Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 28 Januari 1986. Pesawat ulang-alik itu meledak setelah 73 detik diluncurkan dan menyebabkan terjadinya 7 astronot meninggal dunia. Belakangan, Armstrong bertugas di sejumlah dewan perusahaan di industri kedirgantaraan dan memberikan kesaksian di depan Kongres tentang pentingnya mempertahankan program luar angkasa berawak. Pada tahun 2005, Neil Armstrong menyetujui wawancara televisi yang jarang terjadi di 16 Minutes, di mana Neil Armstrong ditanya secara langsung, apakah merasa nyaman dengan ketenaran sebagai manusia menginjakkan kaki pertama di bulan? Oleh Neil Armstrong dijawab tegas, "No, tidak. Saya hanya tidak pantas mendapatkannya," jawab Neil Armstrong waktu itu sembari tersenyum ya. Keadaan menempatkan saya pada peran tersebut di mana itu tidak direncanakan oleh siapapun, dan akhirnya pada tahun 2012 Neil Armstrong mengalami sakit jantung yang dimana orang pertama kali yang menginjakkan kaki di permukaan bumi ini mengalami operasi bypass jantung, dan ternyata takdir membawa Neil Armstrong berusia 82 tahun ini meninggal dunia karena komplikasi. Itulah sekelumit cerita tentang Neil Armstrong. You guys take care now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.